Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta L300 Mania atau pecinta mobil pickup di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya mau bikin video tentang arti lampu indikator pada mobil L300 ini ya, L300 diesel. Nah, ada beberapa lampu indikator itu apa artinya dan fungsinya. Jadi kalian harus paham. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari Isan. Terima kasih. Langsung. Oke semuanya, saya sudah di dalam mobil 300 dan ini ada beberapa lampu indikator ya. Dari ujung sini, ujung sini itu banyak sekali lampu indikator. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Kisaran kurang lebih ada 7 tanda lampu indikator di mobil 300 pickup diesel ya teman-teman, atau bensin juga sama saja. Jadi kalian harus paham, kalau nggak tahu cari tahu, biar aman lah di jalan. Jadi tahu kondisi mesin kita nanti. Jika salah satu lampu indikator menyala itu tahu artinya, tahu maksudnya, dan apa yang harus dilakukan. Jangan lanjut terus. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja. Maaf ini agak kurang jadi agak nggak terlihat teman, maklum mobil lama guys. Jadi kita ini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kita mulai langsung dari sini ya, dari sini langsung sini aja. Nah nih, nah ini guys, ini ada C dan H. Nah ini adalah apa ya, temperatur ya guys, Celsius, dan ini height, ada temperatur guys. Ini ada tanda kayak F ya, F itu lampu indikator temperatur mesin ya. Jadi kalau ini menyala berarti ini tandanya lampu indikator temperatur mesin. Jadi temperatur mesinnya itu kalau misalnya mobil car itu ya kira-kira di tengah itu masih wajar lah kalau kondisi jauh panas. Tapi kalau melampaui setengahnya ke sini itu harus berhenti, dinginkan mesin, matikan mesin, tambah air radiator, diamkan dulu guys. Ini lampu indikator temperatur mesin. Jadi apabila saat mobil sedang melaju tiba-tiba muncul indikator seperti termometer ya teman-teman, di sini termometer ini, nah maka itu berarti mesin mengalami panas berlebih atau overheat ya teman-teman ya. Itu bahaya sekali. Jadi penyebabnya mungkin karena sistem pendinginnya mesin tidak bekerja dengan baik, seperti radiator rusak, kekurangan air radiator, atau kipas radiatornya itu mati atau tidak berputar. Nah itu sebaiknya langsung hentikan mobil di tempat yang aman, jadi menepi, agar suhu kembali seperti semula atau normal, sembari memastikan bagian apa yang mengalami kerusakan guys. Nah ini, jadi ya cek air radiator dengan mesin atau sama cek yang lain lah. Ini arti F maaf agak berat ya teman-teman. Nah lanjut ke bagian bawahnya ya. Ini bawahnya ada, kalau ini tanda panah itu sen ya, sen kiri. Nah ini seperti apa ya, lampu jin dan jun itu, lampu jin dan jun, lampu teko ya, ada teko terus ada kayak air yang turun. Ini namanya lampu indikator low oil pressure, lampu indikator low oil pressure. Jadi kalau misalnya lampu indikator ini menyala, artinya oli mesin kuantitasnya kurang dari batas minimal. Jadi kalau ini menyala itu jumlah oli mesin itu di bawah batas minimal. Kan ada batas bawah sama batas atas full atau low. Jadi di bawah batas low ini pasti lampu indikator oil ini akan menyala guys, atau low oil pressure. Jadi ini ya harus hati-hati ya, kalian harus sebaiknya bawa oli mesin cadangan ya. Kalau oli mesin buat jok
taruh di belakang jok 1 liter atau 2 liter buat antisipasi ya, biar aman kita. Jadi kalau misalnya malam-malam lampu indikator low oil pressure ini menyala, kita nggak kebingungan cari toko oli, karena malam-malam pasti nggak ada yang buka. Itu tips amannya. Yang merupakan bentuk teko dengan tetesan air. Jadi ini bentuk teko kayak tetesan air ya teman-teman ya. Lambang ini sejatinya adalah lambang indikator oil pressure. Jika indikator tersebut menyala, maka berarti mesin mobil kekurangan oli yang wajib segera ditambahkan atau diganti dengan oli yang baru. Biasanya yang apa ya, mobil perusahaan itu jarang diperhatikan nih oli ini. Oke guys. Terus sampingnya ini ada, tahu ya enggak, ini pasti ada gambar kotak main plus, ada titik atas ini aki, lampu indikator baterai atau aki ya teman-teman. Jadi artinya aki atau alternator sudah tak kuat lagi menyuplai listrik. Jadi misalnya kalian jalan-jalan terus lampu indikator baterai ini atau aki ini menyala, jadi aki itu atau alternator sudah tidak kuat lagi menyuplai listrik. Nah, apabila panel dashboard di sisi pengemudi muncul indikator bergambar kotak persegi panjang dan ada logo negatif positif, maka itu artinya lampu indikator baterai yang menyala. Penyebabnya bisa saja ya teman-teman ya, bisa saja aki mobil sudah lemah atau tidak lagi dalam menyuplai listrik untuk kebutuhan komponen lain di mobil, atau bisa pula di kondisi alternator ya sudah harus diganti. Jadi sering kali indikator ini menyala dibarengi mesin mobil yang tidak bisa dihidupkan guys, jadi macet di starter. Nah itu guys, jadi ya mau pakai shock atau perlu diganti aki lah. Jadi perawatan aki harus diperhatikan. Oli air aki jangan sampai telat, dibersihin tuh dari kotor-kotoran atau debu guys itu. Oke teman-teman, lanjut ya, geser ke tengah. Ini apa ini? Enggak, ini cuma speedometer aja ya teman-teman. Dia tanda ini kecepatan kita jalan ya teman-teman, dari 20 sampai 140 guys. Geser aja langsung ke samping kanan. Nah itu ada E, ada F full. Nah ini ada gambar indikator ini ya teman-teman. Ini lampu indikator bahan bakar, tahu ya teman-teman. Jadi kalau jadi tengah separuh, full ya full, tahu lah gampang lah. Namanya ada burung ya teman, kayak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi pemilik mobil diesel itu sebaiknya jangan sampai logo ini muncul guys. Ya terlihat sepele, namun juga sampai terjadi adalah muncul indikator bahan bakar. Jika lampu indikator ini menyala ya, maka menandakan bahan bakar yang tersedia di tangki akan segera habis. Susah sendiri ya guys. Bagi pemilik mobil ya diesel, sebaiknya jangan sampai lampu indikator ini menyala. Lakukan pengisian bahan bakar minimal jika indikator bahan ini sudah menunjukkan kapasitas tangki berkurang setengah dari jumlah maksimal, itu untuk menghindari kondisi uap air yang memenuhi tangki dan merusak bagian mesin teman-teman. Jadi jangan sampai mepet-mepet ya, nanti ada uap airnya dan bisa merusak ya teman-teman. Oke, udah jelas ya. Ini lampu indikator bahan bakar. Mana kita ini. Oke teman-teman, ini agak buram juga, agak susah dilihat, tapi ya kurang lebih bisa terlihat dikit. Nah ini teman-teman ya, kalau ini di bagian kanan ini lampu sen kanan, jadi ya kalian pasti udah tahu ya teman. Nah kalau ini yang lampu kayak kawat ling, ini apa namanya, ini lampu indikator glow plug. Jadi yang gambar ini ling itu lampu indikator glow plug. Kalau lampu ini terus menyala berarti komponennya rusak guys. Lampu indikator lain yang sering ditemui pada panel dashboard mobil diesel adalah lampu indikator glow plug, yaitu kawat pijar yang digunakan untuk membantu mesin diesel untuk menyala ketika pertama kali di start
Nah, saat kondisi mesin masih dingin. Nomornya lampu indikator glow plug ini akan menyala beberapa saat mesin hidup dan kemudian juga otomatis ya segera mati. Tapi kalau lampu indikator mobil diesel ya yang satu ini terus menyala, maka ini ya ada kerusakan di komponen ini, guys. Ada kerusakan di lampu indikator glow plug ini nyala, guys. Tuh. Terus geser ke tengah ya teman ya. Tengah ini ya tahu ya. Lampu itu ini. Lampu yang apa ya, kayak tangki terus bawahnya ada kayak air ya. Nah ini di tengah-tengah ini kelihatan kan. Nah itu namanya lampu indikator water sedimentation. Lampu indikator water sedimentation ya. Jadi peringatan jika mesin mendeteksi kemasukan air dalam jumlah melebihi batas toleransi. Jadi jika mesin kemasukan air di atas ambang batas toleransi kebanyakan ya teman-teman. Nah ini lampu indikator water sedimentation ini akan menyala, guys. Nah jika ada indikator bergambar seperti air yang menetes dari tungku, maka ini artinya lampu indikator water sedimentation menyala. Lampu indikator mobil diesel yang satu ini, guys, menginformasikan jika mesin mobil kemasukan sejumlah air yang melewati batas maksimal toleransi. Mungkin ya apa ya, kondisi tersebut akibat adanya pengembunan di dalam mesin yang menyebabkan munculnya air pada tangki bahan bakar. Jadi ya ada proses pengembunan ya, jadi menyebabkan air yang melebihi ambang batas. Bisa di apa ya, di tap aja ya, guys. Tap itu caranya, itu juga jarang sih ya. Oke lanjut ya teman-teman, di lampu indikator berkaitan perempuan njuk di kantin nih. Ini nah ini sebelah ini ya ada tanda seru bulat ceng. Ini lampu namanya lampu indikator brake atau biasa ya brake indikator ya teman-teman. Jadi bagi mobil dengan rem parkir elektrik, biasanya terdapat dua indikator di mobil ini, berbentuk lingkaran dengan tanda seru di bagian tengah berwarna kuning dan merah. Jadi ya ketika warna kuning menyala berarti ada masalah di kelistrikan terhadap rem parkir elektrik ya teman-teman ya. Sementara warna merah untuk menandakan rem parkir sedang dioperasikan, atau jika sudah dinonaktifkan atau dimatikan tapi tetap menyala berarti ada masalah pada sistem pengereman. Jadi ini ya namanya brake indikator, cari menyala ya teman-teman. Nah teman-teman, terakhir ya di bagian pojok bawah kiri ada gambar kayak telapak tangan, terus ada strip 1 2 3 4 5 ini ya teman-teman. Nah ini biasanya menyala warna biru kalau malam. Nah ini namanya apa? Namanya ini adalah long beam turn on, atau lampu jauh menyala. Jadi kalau ini menyala ya, ketika kalian menyalakan lampu jauh pasti akan menyala nih lampu indikator lampu jauh gitu ya teman namanya. Oke selesai guys. Dari ujung sana temperatur, baterai, oli, bahan bakar, terus dari seluruh indikator bawah ini kita sudah bahas tuntas. Oke teman-teman, itu dia arti lampu indikator pada mesin mobil L300. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.